Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Apa Bu. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Ibu di sini mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu ya. Baik. Yang pertama, area pengembangan yang akan hendak dicapai oleh Ibu apa ya? Dalam coaching kali ini area pengembangan yang hendak saya capai ada 3 sesuai kompetisi coaching. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, di mana saya mendengar secara memfokuskan diri untuk mendengarkan apa yang diungkapkan oleh si coaching. Kemudian yang kedua mendengarkan dengan baik. Biarkan si coaching itu mengemukakan keluh kesahnya, mengemukakan masalahnya, sehingga semakin terbuka gitu, membuat si coaching merasa nyaman, terbuka untuk berbicara. Kemudian yang ketiga dengan memberikan pertanyaan berbobot, di mana pertanyaan berbobot ini nanti akan menuntun si coaching tersebut untuk menemukan solusi. Seperti itu. Baik ya. Nah yang kedua ya Ibu ya, area pengembangan apa yang ingin dicapai gitu ya? Kalau yang ingin saya capai gitu, saya ingin bisa memberikan pertanyaan yang berbobot gitu untuk si coaching. Mengapa saya lebih mengutamakan kepada memberikan pertanyaan berbobot? Karena apabila saya mampu memberikan pertanyaan berbobot kepada si coaching, maka si coaching akan mudah menemukan jalan keluar atau solusinya dengan pemikirannya sendiri tanpa digurui gitu istilahnya. Maaf Ibu, seperti pertanyaan berbobot itu seperti apa misalnya kira-kira Ibu? Pertanyaan berbobot itu adalah pertanyaan yang bisa menuntun si coaching tersebut menemukan jawabannya. Oh iya, seperti itu ya. Baik sekali, terima kasih. Nah yang terakhir ya Ibu, strategi apa yang Ibu persiapkan? Strategi yang saya persiapkan supaya saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot adalah saya mendengarkan penuh, saya mendengarkan dengan rasa gitu, dimana ketika si coaching tersebut berbicara, saya betul-betul menghadirkan perasaan saya, pikiran saya, penglihatan saya terhadap apa yang diungkapkan oleh si coaching tersebut, sehingga saya bisa mengambil satu kesimpulan gitu tentang permasalahan si coaching, sehingga apabila kita sudah mengetahui permasalahan yang dikemukakan oleh coaching tersebut, kita bisa memberikan pertanyaan yang lebih menuntun untuk menemukan solusi tersebut. Seperti itu. Terima kasih ya, baik sekali ya jawaban yang di Ibu Mas ini kapannya, mudah-mudahan menjadi coaching yang bisa berjalan dengan baik lagi ya Bu ya. Amin. Nah sampai di sini ya Bu ya observasi hari ini. Selamat baik Bu, mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pansugan teh ieu di ieu naon teh jigan ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eva, selamat pagi juga Ibu Rina sebagai supervisor hari ini. Bu Eva izin bertanya gitu, hari ini kebetulan adalah jadwal coaching kita gitu. Saya ingin sedikit mendengar, mungkin Bu Eva ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk kali ini. Oke Bu ya. Sebenarnya ini udah unek-unek saya dari kemarin ketika pemberian jadwal baru di tahun ajaran baru, ya kan? Maksudnya jadwal pelajaran? Jadwal pelajaran baru di tahun ajaran baru ini. Sebenarnya dari kemarin udah saya pengen ungkapkan ini tuh ya, tapi aduh kesiapan ya kayaknya ya. Tapi kebetulan Ibu tadi udah bertanya kalau misalnya ada yang mau dikatakan silakan melalui coaching ini. Betul. Saya tuh sebenarnya untuk tahun ajaran ini merasa sangat berat sekali ya Bu ya. Kenapa berat? Kebetulan saya di sini menjadi seorang wali kelas untuk kelas TBSM, teknik sepeda motor.
teknik Oh, iya. bisnis dan sepeda motor, di mana semua siswanya itu bukan mayoritas minoritas, malah semua siswa itu laki-laki di kelas tersebut. Oh iya, jadi kalau untuk jurusan TBSM tadi, TBSM itu seluruhnya itu siswanya laki-laki. Laki-laki. Kalau boleh saya tahu gitu, yang membuat Bu Epa merasa tidak nyaman ya, galau, tidak nyaman, ingin cerita itu mengapa? Ya Bu, saya sebagai seorang wanita ya Bu ya, kalau misalnya murid saya laki-laki ya, saya itu merasa gimana ya, ada tantangan juga disebut itu sebuah tantangan, iya disebut misalnya sebuah ujian juga iya. Iya. Gitu. Kenapa saya mengatakan itu adalah sebuah tantangan? Karena kan saya dikasih kelas yang biasanya ada laki-laki dan perempuan biasanya. Nah kali ini saya dijadikan wali kelas untuk yang laki-laki semua, berarti itu tantangan. Mengapa saya mengatakan ujian? Karena di satu sisi saya mengatakan ujian itu yang namanya murid laki-laki itu lebih aktif daripada murid perempuan. Bukan aktif dalam pelajaran Bu ya, tapi dalam sikap itu luar biasa ya kan. Apalagi untuk kalangan SMA, SMK, beda dengan SD atau SMP yang masih bisa menurut pada guru. Betul. Kalau misalnya untuk anak yang sudah di atas 15 tahun bisa dikatakan seperti itu ya, Masa puber gitu. masa puber, susah Bu untuk menasehatinya, itu benar-benar susah. Makanya itu saya mengatakan itu adalah sebuah ujian. Jadi menurut Bu Epa nih gitu ya, dengan menjadi wali kelas yang bukan kebanyakan lagi, seluruhnya laki-laki itu ada tantangannya, kemudian juga ada ujiannya gitu. Kebayang ya, kita perempuan sendiri masuk ke lingkungan laki-laki walaupun itu usianya usia puber, dapat dibayangkan gitu. Kira-kira Bu Epa untuk menangani masalah ini nih, antara ujian tadi ya, antara ujian dan tantangan tadi, kira-kira Bu Epa akan menangani anak-anak ini yang masa pubernya yang aktifnya tadi kata Bu Epa bukan tentang pelajaran tapi lebih cenderung ke dalam tanda kutip ya, kenakalannya itu bagaimana caranya? Kalau untuk selama ini Bu ya, karena saya belum menjadi wali kelas untuk seluruhnya laki-laki ya, tapi saya akan mencoba ya kan. Mungkin saya akan melakukan pendekatan ya kan terhadap siswa saya. Itu yang pertama, saya akan melakukan pendekatan kepada siswa saya. Kira-kira nih mereka itu lebih enjoy dalam belajar itu dalam bagaimana, kondisi yang seperti apa gitu. Iya. Berarti Bu Epa untuk siswanya yang sekarang ya, yang diwali kelasi oleh Bu Epa akan melakukan pendekatan gitu. Pendekatan tentang bagaimana mereka ingin belajar yang nyaman. Menurut Bu Epa nih, pelajaran yang nyaman untuk anak laki-laki nih kira-kira yang seperti apa? Kebetulan kalau di sana kan Ibu udah jelas ya, jurusan TBSM, teknik bisnis sepeda motor. Berarti mereka lebih mengarah ke sepeda motor mungkin. Jadi mereka lebih suka identik, bukan semuanya ya, nggak salah satunya mungkin semuanya, lebih suka dengan praktek bagaimana itu bongkar motor, yang baik itu apanya, oprak-aprik lah istilahnya gitu kan. Gitu, lebih suka seperti itu pelajarannya. Jadi emang sih saya juga kan sebelum jadi wali kelas mereka, saya juga mendengar dari guru-guru yang lain bahwa si anak TBSM ini, nanti siswanya lebih suka praktek daripada teori. Gitu. Berarti Bu Epa sudah istilahnya sudah dapat mengidentifikasi gitu ya dari guru-guru sebelumnya bahwa anak-anak yang akan Bu Epa pegang saat ini yang akan diwali kelasi itu lebih cenderung menyukai praktek daripada teori. Mungkin di mata anak laki-laki, apalagi seluruhnya laki-laki ini, teori itu hal-hal yang menjemukan, hal-hal yang membosankan, tidak ada tantangan. Jadi Bu Epa akan lebih membawa anak-anak ini ke lingkungan yang praktek, demonstrasi mungkin ya. Kemudian dalam demonstrasi ini gitu ya, dalam praktek demonstrasi ini, metode yang dilakukannya demonstrasi
kira-kira demonstrasi yang akan lebih tepat dengan anak jurusan ini otomatis kan tadi otak-atik motor nih gitu. Apakah diberi keleluasaan bebas atau bagaimana itu tentang anak-anak dalam hal demonstrasi? Oke, untuk hal prakteknya ya, kebetulan saya sudah berbicara juga dengan Kaprok, Kepala Program untuk TBSM. Di sana mereka itu boleh si anak mengontrak-atik ketika jam pelajaran sekolah. Jadi di luar jam pelajaran sekolah, misalnya jam 3 ke atas, mereka kan belajar sampai jam 3:15. Di luar itu maka tidak ada kegiatan itu. Nah, selain itu boleh mereka memakai, tapi mereka juga harus menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Iya. Ya kan? Iya. Dimana kata bertanggung jawab itu boleh memakai, tetapi setelah memakai tolonglah kembalikan ke tempatnya, jangan sembarangan simpan aja itu kan. Sehingga kan barang itu yang namanya fasilitas itu kan untuk dinikmati oleh semua siswa, bukan hanya mereka aja. Jadi ketika siswa lain ingin memakai, mana barang nih, nggak ada, ya kan? Tapi kalau misalnya mereka menjadi seseorang yang bertanggung jawab, maka dikembalikan ke tempatnya kembali, seperti itu. Betul. Saya sangat tertarik sekali ya gitu dengan penjelasan Bu Epa bahwa nanti untuk tahun ajaran baru nih bahwa Bu Epa mewali kelasi anak-anaknya yang seluruhnya laki-laki itu dengan metode demonstrasi, di mana metode demonstrasi yang akan dilakukan ini akan diberi keleluasaan selama jam pelajaran. Kemudian diberi juga tanggung jawabnya. Itu luar biasa sekali ya Bu Epa, dalam satu langkah gitu. Itu sudah bisa memberikan beberapa kemandirian untuk siswa gitu. Saya ingin lihat mudah-mudahan Bu Epa nanti cerita lagi setelah ini dicontohkan, bisa cerita lagi apakah metode ini berhasil atau tidak untuk anak-anaknya gitu. Mudah-mudahan tadi solusi ya, menemukan solusi sendiri. Mudah-mudahan solusi ini betul-betul yang terbaik buat. Iya, mudah-mudahan juga tercapai juga solusi ini atas dukungan baik dari siswanya maupun dari kaproknya. Bahkan kepala sekolah pun mudah-mudahan mendukung juga. Iya. Insya Allah. Mudah-mudahan gitu ya Bapak, saya ingin dengar curhatan lagi dalam hal yang berbeda. Kalau sekarang lebih cenderung ke galau, kalau nanti lebih cenderung ke wah gitu. Udah bahagia karena apa yang diprogramkannya sudah berhasil. Iya. Jadi benar-benar menjadi challenge buat saya juga. Betul, itu luar biasa sekali kan. Ketika ada challenge dan menemukan solusi, gitu. Itu luar biasa sekali gitu. Bu Eva sudah mampu menemukan solusi dari tantangan tadi. Iya. Kira-kira perasaan Bu Eva nih setelah kita cerita gimana nih? Lega Bu. Yang tadinya saya belum kepikiran solusinya, mendadak setelah bercerita, setelah Ibu pancing-pancing dengan beberapa pertanyaan, akhirnya keluar 2 jawaban tadi, solusi tadi untuk siswa saya. Saya tidak berhak untuk memberikan jawabannya karena yang mengalami di lapangan itu Bu Epa. Jadi otomatis harus Bu Epa yang menemukan jawabannya. Dan alhamdulillah kalau Bu Epa sudah merasa plong, sudah merasa lega gitu, sudah ada solusi, berarti sudah tidak ada masalah lagi ya. Mudah-mudahan percakapan kita hari ini gitu, sharing-sharing kita hari ini bisa membawa dampak positif kita ke depannya. Saya juga banyak belajar dari Bu Epa untuk hari ini, di mana Bu Supervisor saya bisa ternyata kalau ada tantangan seperti ini kita tidak boleh mundur ya gitu. Ternyata setelah ditelusuri inti dari permasalahan kita bisa menemukan jawabannya. Itu luar biasa sekali. Saya menemukan pembelajaran yang luar biasa untuk hari ini. Terima kasih Bu Epa atas waktunya. Mudah-mudahan nanti pelaksanaannya lebih lancar. Terima kasih. Sama-sama Bu, terima kasih juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tuh kesini. Di belah mana itu baru matahari ini tuh. Ibu tas Bu. Ibu ya tadi sudah mendengarkan beberapa hal percakapan yang tadi Ibu Mas lakukan ya. Nah sekarang mungkin saya akan
beberapa mengajukan pertanyaan lagi ya Bu ya. Nah yang pertama ya, bagaimana tanggapan Ibu terhadap melakukan coaching tadi? Alhamdulillah coaching yang telah saya laksanakan Iya. tadi berjalan dengan lancar. Iya. Kemudian saya melihat coaching Iya. guru yang saya coaching tersebut bisa terbuka gitu, bisa mengemukakan masalahnya dengan nyaman, terlihat dia mau membuka Iya. permasalahannya gitu, tidak ada yang ditutup-tutupi gitu. Iya. Kemudian saya juga bisa merasakan gitu apa yang coaching saya tadi yang sudah di coaching tadi, Iya. apa yang dirasakannya gitu. Kemudian sehingga mengalirlah cerita yang dilontarkan oleh coaching. Iya. Kemudian begitu juga pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan Iya. berjalan dengan baik sesuai dengan penjelasan dari coaching tersebut. Iya. Yang kedua mungkin ya Ibu ya, bagaimana perasaan Ibu setelah di coaching gitu ya? Perasaan saya merasa senang gitu karena saya bisa membantu coaching gitu menemukan solusinya gitu hanya dengan tuntunan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Iya. Saya sama sekali tidak intervensi bagaimana dia harus menjawab. Saya juga tidak menjalurkan harus menjawab A atau B gitu. Tapi betul-betul coaching tersebut menemukan jawabannya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan. Iya, baik ya, terima kasih banyak. Yang ketiga mungkin ya, tujuan ketercapaian apa yang dilaksanakan dalam pelaksanaan coach itu ya? Tujuan ketercapaian yang sudah dilaksanakan itu yaitu tentang memberi pertanyaan berbobot gitu. Iya. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan gitu kalau menurut pendapat saya gitu. Iya. Coaching tersebut bisa menemukan jawaban, bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu ketika saya bisa presensi, hadir secara utuh mendengarkan semua permasalahannya sehingga pertanyaan-pertanyaan yang menggiring coaching tersebut menemukan solusinya itu dapat dicapai gitu. Dan itu saya sudah bisa merasakan bahwa ternyata tujuan coaching kali ini di mana si coaching bisa menemukan jawabannya itu sepertinya sudah tercapai gitu. Iya, seperti itu ya Bu ya. Jadi sudah saling ini ya, menemukan jawabannya solusinya. Iya, betul. Ya. Nah ini ya Bu, yang keempat ya Bu ya, hal apa yang Ibu perlu tingkatkan dalam ini? Hal yang perlu saya tingkatkan yang terutama mungkin mendengar ya, lebih fokus lagi dalam mendengarkan, dalam kehadiran saya mendengarkan si coaching itu menjelaskan permasalahannya gitu. Dan insya Allah kedepannya akan semakin membaik bagaimana saya bisa mendengarkan coaching tersebut kesannya dengan membuat suasana lebih nyaman gitu. Sehingga lebih nyaman sehingga si coaching bisa lebih terbuka dan leluasa ya Bu ya. Betul. Terima kasih ya Bu ya. Nah yang terakhir ya Bu ya, strategi apa yang dilakukan gitu? Strategi yang dilakukan seperti yang saya lakukan tadi yaitu mendengarkan dengan baik gitu, mendengarkan dengan rasa, di mana saya sepenuhnya bisa merasakan apa yang dia alami gitu, sehingga ketika kita berada dalam merasa posisi yang sama ya, sepertinya saya bisa merasakan kalau begini, sepertinya begini. Nah itu yang tadi strateginya sehingga saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa mengarahkan coaching tersebut menemukan solusinya. Terima kasih ya. Terima kasih Ibu Imas atas acara hari ini. Pertanyaan yang saya ajukan Ibu telah menjawab dengan sangat luar biasa. Mudah-mudahan Ibu sehat. Amin. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menemukan pertanyaan yang berbobot itu bisa kita
hadirkan gitu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu apabila kita bisa memahami secara utuh tentang keluh kesah si coaching tersebut gitu. Apabila kita cuma memahami sebagian atau tidak mendengarkan dengan konsentrasi penuh, tidak rasa kita dihadirkan, pikiran kita dihadirkan, kemudian ingatan kita juga dihadirkan, mungkin si coaching juga tidak bisa leluasa ya, tidak secara bebas bisa mengemukakan keluh kesahnya gitu, sehingga kita pun ketika memberikan pertanyaan berbobot tersebut akan terkendala gitu, sehingga pertanyaan yang kita kemukakan dengan solusi yang ingin dihasilkan itu tidak akan bisa menemukan titik terangnya. Karena apa? Karena kita tidak tahu sebetulnya permasalahan yang digali, yang seharusnya kita gali itu apa. Beda lagi kalau kita mendengarkan secara penuh, secara utuh gitu, dimana si coaching tersebut bisa lebih nyaman mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan anak-anaknya. Karena apa? Karena kita yang menciptakan situasinya, situasi nyamannya ini, sehingga nanti di ujung-ujungnya strategi yang kita inginkan, kemudian ketercapaian yang ingin kita dapatkan itu bisa terlaksana dengan baik gitu. Terus Ya kan ini aja, bukan ini. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Ibu Ima atas waktunya ya. Sama-sama Ibu, terima kasih juga sudah hadir untuk melihat jalannya proses coaching kami, sehingga kami bisa menemukan kekurangan mungkin kekurangan, kelemahan gitu, karena ada supervisi yang Ibu lakukan terhadap saya gitu. Semoga dengan supervisi yang Ibu lakukan bisa membuat saya dapat memperbaiki lagi di coaching-coaching berikutnya. Terima kasih ya Ibu, sangat luar biasa jawaban yang Ibu barusan ucapkan ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Semangat ya Bu ya. Siap, selalu semangat.